PPKM skala mikro diklaim pemerintah efektif turunkan laju angka COVID-19 di tanah air. Di sisi lain, klaim tersebut justru disorot beberapa pihak hanya bersifat sementara. Dan untuk mendiskusikan hal tersebut, saya sudah ditemani oleh Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat malam, Pak Emil. Selamat malam. Ada Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Selamat malam, Pak Hermawan. Selamat malam, Mbak Eva. Dan ada Alexander Kaginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 yang saat ini masih bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam, Mbak Eva. Saya ke Pak Emil dulu karena salah satu yang dianggap sukses menurunkan angka penambahan positif COVID-19 di Jawa Timur adalah Jawa Timur. Salah satunya apakah memang disebabkan oleh pemberlakuan PPKM Mikro, Pak Emil? PPKM 1, PPKM tahap 2, dan juga PPKM tahap 3 yang ditambah dengan PPKM Mikro, ini secara konsisten memang membawa penurunan. Jadi kalau kita total awal PPKM itu kita 79% bed occupancy rate-nya ini bisa turun hingga angka di bawah 50%. Yang ICU-nya dari 72 jadi 57%. Kasus baru harian saat sebelum PPKM kita sempat menyentuh 1198, sekarang kita di 572. Angka meninggal di 89 menjadi 43. Nah ini adalah angka-angka aktual yang kemudian ada yang mengatakan oh ya kalau tesnya kurang banyak kasusnya pasti sedikit, tetapi kan bed occupancy rate itu juga salah satu tolok ukur yang cukup jujur ya untuk menangkap influx of patients masuk ke rumah sakit. Oke, artinya intervensi PPKM Mikro ini cukup efektif begitu ya untuk menekan angka yang menjadi indikator pandemi COVID-19 ini, Pak Emil. Kami melihatnya PPKM dilanjutkan dengan PPKM Mikro gitu ya. Jadi angka yang saya kasih tadi itu adalah hasil 2 kali PPKM plus PPKM Mikro yang diterapkan saat ini. Artinya tidak bisa parsial begitu? Jadi maksudnya bahwa mengatakan hanya PPKM Mikronya saja dan PPKM yang dulu tidak membawa hasil, nggak begitu. Jadi kita memang ada di dalam situasi yang sudah melandai bahkan cenderung downtrend dan kita perkuat pertahanan itu dengan PPKM Mikro. Sekarang kan kadang-kadang perlu kita catat waktu PPKM pertama itu kapasitas itu WFH itu 75%. Ini hanya 25% yang di kantor. Kapasitas dine-in restoran juga cuma 25%. Boleh buka maksimal jam 7. Tetapi kemudian di PPKM berikutnya jadi jam 9. Ya, jam 9 kapasitas juga boleh 50%. Nah, ini kan dikhawatirkan akan menyebabkan lonjakan kasus, tetapi ternyata malah tetap turun. Nah ini mungkin karena dilengkapi dengan setelah kita mulai melakukan penanganan di pusat-pusat kegiatan masyarakat, kemudian PPKM Mikro melakukan penanganan yang berbasis lingkungan. Oke, yang kemudian mengatakan bahwa PPKM Mikro ini cukup efektif dalam rangka menahan laju penambahan angka positif COVID-19 adalah Satgas COVID-19. Pak Alex, mohon maaf Pak Hermawan, apakah memang indikator-indikator itu menunjukkan PPKM Mikro ini lebih efektif dibandingkan PPKM? Oke, pertama saya bacakan ya data tanggal 20 sampai tanggal 25 ya positivity rate kita di Indonesia secara nasional. Mulai dari tanggal 20 itu 25% positivity rate kita, kemudian 21 turun 24,9%, 22 tanggal 22 turun 23,5%, tanggal 23 17,5%, cukup signifikan turunnya, tanggal 24 14,3%, tanggal 25 naik kembali 16,9%, hampir kembali 17%. Ini dalam 6 hari terakhir. Nah, memang di Tenggarai, PPKM ini kan berlaku di Jawa Bali karena 70% kasus kita di Jawa Bali. Jadi kalau kita lihat indikator nasional bahwa positivity rate kita itu memang turun dalam 5 hari pertama, tetapi hari ke-6 tanggal 25 kemarin naik lagi signifikan 16,9. Tentu saja adanya penurunan ini kalau kita relasikan dengan program PPKM, selintas ada maknanya, selintas memang ada penurunan. Tetapi harus kita ingat karena PPKM ini memang sifatnya lokus spesifik ya, segmented. Jadi memang akan ada efeknya pelandaian kasus, tetapi memang sementara untuk memberikan relaksasi
terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Boleh jadi ada apa yang disampaikan oleh Mas Emil tadi memang itu adalah fakta tentang relaksasi. Tetapi Mas Emil jangan lupa juga perhitungan BOR itu denominatornya berbeda. Karena pemerintah juga terus-menerus meningkatkan kapasitas jumlah tempat tidur tersedia di rumah sakit. Jadi kalau kita mengevaluasi BOR itu sebaiknya evaluasi dari bulan ke bulan, tidak dari hari ke hari. Karena setiap hari juga pemerintah menambah jumlah kapasitas, jadi denominatornya akan berbeda juga. Nah oleh karena itu memang kita memaklumkan dan berharap PPKM ini memang efektif. Artinya ada relaksasi yang bisa ditimbulkan, tetapi juga kita mengingatkan bahwa PPKM ini bukanlah instrumen kebijakan untuk memutus mata rantai COVID. Tetapi dalam waktu sementara dia mampu memberikan relaksasi terhadap fasilitas layanan. Nah oleh karena itu memang pendekatannya tidak hanya bisa PPKM saja, tapi pendekatan dari berbagai sisi, mulai dari optimalisasi vaksinasi dan proses vaksinasi itu sendiri sampai kepada juga upaya kebijakan yang spesifik yang lokal di luar PPKM. Nah maka itu kita berharap pemerintah juga dan kita semua tidak berpuas diri dengan adanya penurunan ini yang sifatnya masih kita belum bisa menyimpulkan sebenarnya apakah ini relasinya itu betul-betul berkaitan dengan itu ataukah ada faktor lain. Oke, artinya kita masih butuh waktu begitu ya untuk melihat apakah satu program ini sukses atau tidak begitu ya? Tentu saja. Nah, kalau kita lihat kan secara sederhana kan kalau ini terjadi 14 hari berturut-turut adanya penurunan dari positivity rate kita, nah itu bisa kita katakan oke, ini mulai kita masuk kepada tahap perencanaan berikutnya dan bisa kita simpulkan sementara memang PPKM ini efektif untuk di wilayah Jawa dan Bali. Tetapi kan pada hari ke-6 kemarin juga naik lagi. Tentu harus ada analisis tambahan apa hal yang membuat ini juga belum konsisten penurunan dalam ini baru 1 minggu ya. Kita evaluasi belum dalam 2 minggu atau 14 hari. Oke, saya sekarang ke Pak Alex. Pak Alex, ini masih belum konsisten sebetulnya terjadinya tren penurunan dan memang Satgas juga sempat mengatakan bahwa ini efektif di beberapa wilayah, tapi kemudian ada daerah-daerah yang tetap angkanya naik meskipun sudah diberlakukan PPKM Mikro, begitu Pak Alex? Ya, PPKM Mikro itu berhubungan juga dengan kasus aktif yang cukup tinggi di masyarakat dan kemudian penularan ini juga ada di komunitas, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Yang kedua, masa penilaiannya memang masih pendek ya, karena ini kan masih Januari, Februari, mulai kalau kita mulai hitung dari PPKM 1, PPKM 2, kemudian PPKM skala mikro. Perbedaannya adalah pada PPKM skala mikro itu kan ada penguncian di tingkat RT, RW di mana ada zonasi. Tentu dengan ada zonasi ini, apakah itu dia kuning, oranye, merah, berarti mobilitas itu dibatasin. Tapi sebenarnya yang kita harus patut bergembira ria adalah bahwa pelacakan kontak itu sudah lebih agresif dan targeted dilaksanakan di pedesaan. Jadi yang kita lihat memang apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya memang ada pelandaian, tapi dia belum stabil, artinya masih ada naik turun. Dan memang bor rumah sakit kalau kita lihat ada penurunan di bawah 70%, tapi memang ini belum bisa menjadi pegangan. Tentu kita harus ingat bahwa masa inkubasi itu bisa sampai 14 hari, jadi oleh karena itu penilaian ini nanti baru bisa secara positif kita bisa melihat bahwa ada penurunan kalau kita nanti sudah menilainya di sekitar April ataupun Mei. Oleh karena itu kita berharap PPKM skala mikro ini akan berkelanjutan terus sebagai salah satu strategi dalam penanggulangan pandemi di Indonesia. Jadi dengan demikian mungkin kita bisa melihat bahwa PPKM skala mikro akan lebih efektif di Pulau Jawa dan Bali dan nanti ini akan dilaksanakan. Dan oleh karena itu Satgas juga dalam waktu dekat ini akan mengirim 7 tim supervisi yang akan pergi ke 7 desa untuk melakukan melihat modal mana yang paling baik karena kearifan lokal juga perlu dipertimbangkan. Dan Satgas Covid sebenarnya sudah melaksanakan pelacakan kontak dari bulan November sampai hari ini. Ada lebih kurang 6.800-an orang tracer yang berpendidikan D3 yang sudah bekerja sama atas bimbingan dari Satgas Covid dan mereka semua bekerja
di puskesmas yang ada di pedesaan di 10 provinsi. Dan ini juga akan kita nilai yang 6.800 tracer ini, karena mereka ini sudah dilatih, kita harapkan nanti ini akan bisa bekerja secara optimal. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Baiklah, kita akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami di CNN di Indonesia Newscast. Kami masih lanjutkan dialog efektivitas PPKM menekan laju penularan COVID-19. Saya ke Pak Emil lagi. Pak Emil, data terbaru ini mengatakan bahwa dari beberapa zona merah yang kemudian ada di Jawa Timur, terakhir juga ada di Jombang, hari ini semua wilayah di Jawa Timur zona oranye, begitu ya? Ya, makanya saya kembali tadi, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hermawan. Memang bed occupancy ratio atau rate tadi itu juga bisa misleading kalau kita menghitung berapa kamar yang ditambah. Tapi kalau ICU nggak bisa secepat itu sih nambahnya. Jadi makanya kita juga lihat yang ICU, karena tingkat keparahan juga penting. Biasanya kita asumsikan bahwa ada certain proportion yang correlate dengan total kasus. Untuk kasus-kasus yang lebih serius, yang ICU, kita lihat ada relaksasi beban dari ICU yang tidak bisa secepat itu di scale up ketersediaan ICU-nya. Nah ini kan kita ngelihat bahwa bor ini bukan hanya bor biasa tapi bor ICU. Kita juga lihat RT-nya, rate of transmission. Jadi saya setuju memang jangan hanya menonjolkan satu parameter, betul kata Pak Hermawan tadi. Nah memang kembali lagi kita melihat bahwa buat saya PPKM itu sebenarnya lebih penting daripada pembatasannya itu adalah psikologisnya. Jadi karena orang bilang kita masih PPKM, banyak orang yang berhati-hati menunda kegiatan, mengecilkan skala kegiatan, yang sebenarnya tidak secara spesifik dilarang, tetapi kemudian PPKM memberikan efek psikologis yang membuat Satgas dan juga masyarakat lebih ketat lagi dalam membatasi kegiatannya. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau kita cermati, PPKM 1, PPKM 2, PPKM 3, itu kan sebenarnya PPKM ini, PPKM Mikro nggak berdiri sendiri. PPKM Mikro berdiri dengan PPKM, mana tetap ada jam malam, pusat perbelanjaan jam 9, dine-in tetap 50%, kantor juga ada WFH kurang lebih 50%, kira-kira begitu ya. Nah, kalau PPKM Mikro itu kan sebenarnya tergantung zona RT-nya, zona hijau, zona kuning, zona orange, atau zona merah. Nah, kalau data kami menunjukkan bahwa yang zona merah itu nggak ada. Dari 212.000 RT di 38 kabupaten kota, nggak ada, zona merahnya 0. Tetapi ada 10 zona orange, artinya kasusnya antara 5 sampai 10 atau 6 sampai 10, dan yang 0 sampai 5 itu ada di 10.400 RT. Nah, artinya apa? Artinya apa ini? Artinya PPKM menerapkan pembatasan nggak boleh keluar masuk, itu kan kalau zona merah. Zona merah itu artinya termasuk wilayah RT 8. Tidak boleh kerumunan lebih dari 3 orang. Kalau zona orange, dia mulai menutup tempat umum wilayah itu dan melakukan tracing. Lalu kalau zona kuning, ini lebih kepada isolasi mandiri dan tracing. Nah sebenarnya artinya apa? Ini kelihatannya kan kita mau lihat. Nanti orang selalu nanya, PPKM lanjut lagi apa enggak? PPKM Mikro lanjut lagi apa enggak? Logikanya kalau di satu RT ada kasus sampai mendekati 5, itu memang sudah alert harusnya gitu. Harusnya nggak usah pakai istilah itu ya, harusnya memang ada kesigapan. Nah inilah yang makanya kita katakan kampung tangguh yang ada di Jawa Timur ini sebenarnya senafas dengan konsep PPKM Mikro yang saat ini diperkenalkan. Jadi kalau ditanya apakah kemudian PPKM Mikro berhasil atau tidak, apakah layak dilanjutkan atau tidak, ya itu tadi PPKM Mikro tidak berdiri dalam satu kerangka, ada PPKM, ada PPKM Mikro. Diterapkan di mana PPKM Mikro? Ya artinya diterapkan di 10.400 zona kuning, RT zona kuning, dan RT zona orange. Jadi mungkin ini yang bisa kita bedah dari setelah PPKM Mikro tadi. Oke, artinya efektivitas PPKM Mikro itu tidak bisa diukur dengan indikator-indikator yang biasa digunakan dalam mengukur keberhasilan ataupun tingkat penularan COVID-19 begitu ya, misalnya tadi bed occupancy. Lebih tepatnya begini, kita sepertinya terobsesi untuk mengatakan PPKM Mikro berhasil atau tidak, layak dilanjutkan, perlu dirubah.
tapi secara logika PPKM Mikro harus dilakukan apapun circumstancesnya gitu loh. Karena kalau di satu RT ada kasus 5 ya, local transmission di RT itu harus dicegah. Saya rasa Pak Hermawan pasti, saya malah sebenarnya merujuk ke Pak Hermawan terkait ini. Karena waktu kita bikin Kampung Tangguh kita diskusi juga dengan IAKMI gitu. Jadi sebenarnya artinya daripada kita memperdebatkan dilanjutkan efeknya enggak, tapi intinya PPKM Mikro itu secara logis memang perlu dilakukan. Ini menurut pandangan kami. Oke, Pak Hermawan silakan menanggapi. Ya, saya setuju dengan Pak Wagub ya, Mas Emil, bahwa PPKM ini bagian dari community empowerment sebenarnya yang memang itu sesuai sekali dengan konsep kesehatan masyarakat. Memang PPKM ini agak beragam bentuknya di berbagai wilayah. Nah, memang di Jawa Timur kita akui sejak awal kampung siaga atau desa tangguh atau desa siaga itu sudah dikemukakan sejak awal. Nah, cuman yang menarik begini Pak Wagub, karena penerapan PPKM ini tidak menyeluruh ke seluruh desa, kelurahan, seluruh RT atau RW, maka pemilihan ini menjadi menarik. Ketika kita menetapkan zonasi resiko pada level RT RW, sebenarnya itu pada level masyarakat urban itu tidak signifikan, artinya tidak menjadi penting untuk kita zonasi pada level RT, karena orang-orang di sana itu mobilitasnya cukup tinggi, karena memang ciri-ciri urban kan mobilitas antara wilayah, bahkan tidak lagi antar RT, antara kelurahan, antara dalam kota pun akan tinggi. Tetapi kalau di daerah-daerah yang sifatnya rural, tipikal masyarakat petani atau nelayan yang memang situasi mereka tidak antar daerah atau tidak antara kota, nah itu sebenarnya bisa saja pada level zonasi. Jadi yang ingin kami sampaikan pesan bahwa Pak Wagub harus terus memantau dan mengevaluasi kinerja tim di lapangan untuk PPKM ini, Satgas Covid hingga ke RT RW, agar terus mengupdate strategi, tidak lagi terpatok pada zonasi yang kadang memang di daerah urban itu sangat samar ya untuk efektivitasnya. Oleh karena itu yang paling baik itu sebenarnya PPKM itu kalau berlaku menyeluruh, dan itu tentu saja akan efektif dalam memutus mata rantai Covid. Nah, tetapi karena ini memang sifatnya spesifik, ada lokus tertentu, memang sebenarnya PPKM sampai batas optimalnya pun tidak mungkin memutus mata rantai kasus, tetapi mungkin sambil menunggu untuk merelaksasi layanan, menunggu proses vaksinasi, sekaligus mungkin ada kebijakan yang lebih powerful. Nah, ini akan menjadi faktor yang sangat membantu dalam pengendalian saat-saat seperti ini. Oke, jadi Anda melihat kalau PPKM Mikro diberlakukan seharusnya misalkan kita bicara yang diberlakukan oleh pemerintah pusat itu di Jawa Bali, apakah perlu kemudian diperluas sampai ke wilayah lain misalnya? Oh, kami awalnya mendukungnya kalau itu diberlakukan seluruh Indonesia, sejalan dengan payung kebijakan PSBB ya. Karena kita bicara pada level nasional ini kasus kan udah lebih dari 1.320.000-an lebih ya secara kumulatif, dan kasus aktif hampir 200.000. Jadi memang ini kan terjadi masif transmission di berbagai daerah, tidak hanya di Jawa Bali tentu saja. Dan keterbukaan transportasi, keterbukaan mobilitas, aktivitas sosial, tenaga kerjaan saat ini kan luar biasa. Nah, keterbukaan ini pasti berimplikasi terhadap kenaikan kasus atau transmisi kasus COVID itu sendiri, Eva. Oke, sekarang saya ke Pak Alex. Pak Alex, kalau kemudian dianggap ini cukup efektif, apakah ada wacana untuk memperluas PPKM Mikro ini sendiri ke wilayah lain di luar Jawa Bali? Ya, yang harus kita ingat adalah bahwa pemulihan kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi tanpa meninggalkan pemulihan kesehatan. Sehingga pemerintah memilih supaya tidak memerahkan semua daerah atau mengkuningkan suatu area, tetapi melihat dari berbagai parameter yang sudah ditetapkan. Jadi ada beberapa parameter yang kita tetapkan dalam rangka memilih apakah daerah tersebut harus dilaksanakan PPKM Mikro atau tidak. Misalnya dalam hal di mana kita melakukan kegiatan tersebut, pertama misalnya sebagai contoh, daerah tersebut memiliki tingkat kematian di atas rata-rata di tingkat kematian nasional. Ini pertimbangan. Terus yang kedua, daerah tersebut angka kesembuhannya di bawah angka kesembuhan rata-rata tingkat nasional. Dan kemudian parameter yang berikut bahwa kasus aktif meningkat terus, bahkan melebihi angka kasus aktif tingkat nasional. Dan kemudian kita juga bisa melihat berapa angka kesakitan, berapa yang dirawat di tempat tidur yang diisi. Jadi keempat parameter ini yang harus misalnya kita lihat, karena
proses di hulu akan mengakibatkan beban di hilir. Sehingga memang dalam PPK Mikro ini tugasnya di dalam pendampingan posko desa, dia akan melaksanakan zonasi. Jadi zonasi itu sebenarnya mengunci mobilisasi orang. Walaupun sebenarnya PPK Mikro itu memberikan ruang terjadinya work from office-nya lebih tinggi, kemudian jam mal dibuka lebih lebar, tapi di tingkat mikro, di tingkat desa akan ada penguncian. Jadi parameter-parameter inilah menjadi pegangan kita, sehingga tidak seluruh daerah harus dikunci. Karena kalau seluruh daerah dikunci, maka pemulihan ekonominya akan melambat. Dan pemulihan ekonomi melambat ini akan berakibat lagi kepada pemulihan kesehatan. Akhirnya kita harus dua-dua jalan, Pak. Jadi nggak bisa kita di jalan hanya memegang kesehatan saja. Oke, sekarang saya ke Pak Emil. Pak Emil, kalau memang kemudian PPKM Mikro ini berdampak terhadap sektor perekonomian, sejauh ini bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi dampak dari PPKM Mikro terhadap sektor ekonomi ini? Ya, pertama, tadi saya satu hal yang pengen saya tambahkan. Titik berat di PPKM Mikro itu ada dua. Yang pertama tuh sebenarnya ketersediaan logistik operasional. Ini bisa diambil dari dana desa untuk kelurahan, atau untuk desa, atau dari kelurahan ada alokasi dana dari DAU yang dialokasikan untuk kelurahan. Yang kedua itu adalah kan masif tracing menggunakan antigen. Karena antigen ini dianggap jauh lebih daripada antibody rapid test, dan ini yang digunakan untuk mengekstensifikasi upaya tracing supaya benar-benar kita dari satu kasus misalnya yang ditemukan kita bisa nyebarin. Jadi sebenarnya trademarknya dari PPKM Mikro yang agak dari kampung tangguh kami dulu ya, itu adalah tadi komitmen anggaran yang diinstruksikan pusat, termasuk nanti katanya kalau rumah itu isolasi dia akan dibantu dengan beras di Bulog ya, dan juga itu tadi. Nah, kalau kita bicara ekonomi, PPKM Mikro ini saya setuju apa yang disampaikan Pak Herman lagi, setuju dulu nih saya ini ya. Karena gini, bahwa di urban itu memang transmission susceptibility atau kerawanan transmisinya mungkin bukan antara tetangga, malah tetangga mungkin nggak pernah saling ketemu. Tetapi pada saat dia berkegiatan di pusat-pusat kegiatan, di pusat perbelanjaan, di perkantoran, itulah sebabnya makanya PPKM Mikro ini berjalan seiring dengan PPKM yang lebih besar, walaupun batasan-batasannya ini berkembang dari yang tadinya cuma 75% WFH jadi tinggal 50% WFH gitu ya. Kemudian dine in 25% jadi 50%, perbelanjaan dari jam 7 sekarang jam 9. Tetapi tetap dalam koridor dibatasi. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba full, nggak ada jaga jarak, kemudian tutup sampai tengah malam. Ini yang kemudian berikan penekanan. Nah, tetapi kami telah melihat bahwa di level yang kita terapkan ini, itu sebenarnya kondisi ekonomi kita ini memang tidak gaspol, tapi masih bisa lah kemudian untuk bertahan. Ya. Nah, yang satu sektor yang kami memang concern adalah sektor pariwisata. Itu yang memang relatif agak terpukul sejak kita melakukan pembatasan di penghujung tahun. Nah, inilah sebabnya kita berharap bahwa contohnya exit tol ke Bromo, ini diharap kendaraan-kendaraan bis ini boleh. Nah, ini kita juga nggak mau gegabah kita main buka, tapi kita saklek main tutup. Artinya bisa nggak ada personil untuk memastikan bis itu tidak melanggar misalnya seat distancing satu sama lain. Mereka mau pergi kemana terdata, sehingga destinasi yang dituju juga sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, inilah langkah-langkah yang kita lakukan supaya antara upaya mengungkit ekonomi tidak serta-merta kemudian menyebabkan kasus bisa melonjak. Oke, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sekarang sedang berlangsungnya program vaksinasi ini bagaimana kemudian bisa berjalan beriringan dengan PPKM Mikro yang masih diberlakukan sampai saat ini. Kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya sekarang ke Pak Hermawan. Kalau kemudian sejauh ini PPKM skala mikro dianggap sebagai obat atau formula yang
lumayan tepat begitu ya untuk menekan laju penambahan angka positif COVID-19. Saat ini program vaksinasi sudah dimulai. Bagaimana kemudian bisa membuat program vaksinasi ini berjalan beriringan dengan formula PPKM Mikro yang sudah diberlakukan saat ini, Pak Hermawan? Baik, Mbak Eva, kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara lain di dunia menghadapi COVID ini, di dunia itu kan dikenal dua istilah, ada lockdown, ada social restriction gitu. Seperti kita juga kan large scale social restriction atau PSBB. Nah, di luar negeri itu rata-rata negara yang sangat gencar melakukan proses vaksinasi, baik di belahan Eropa, di Asia maupun di Amerika itu, rata-rata mereka sudah mengendalikan kasusnya. Artinya sudah melewati puncak kasus. Jadi kalau kita kurva itu puncaknya itu sudah terlewat. Nah, ketika kasus itu secara epideminya terkendali, baru mereka genjot lagi dengan tahapan kedua. Ini berkaitan dengan proses vaksin. Jadi kalau berperang itu ada dua lapis bentuk penyerangan, mulai dari yang sifatnya darat infanteri, baru mereka gencarkan udara seperti kalau kita anggap vaksin ini. Nah, menariknya di kita ini, di Indonesia, kasus belum kita kendalikan secara optimal, kita belum mampu melewati puncak kasus dalam kurva normal, tapi pun secara vaksin kita berupaya dan sudah gencar melakukan. Tentu saja kalau kita pelajari dari tipikal negara-negara lain di dunia yang melewati itu, nah kita juga tidak boleh pesimis. Tentu saja kita berharap semua yang kita lakukan, kerja keras pemerintah, masyarakat, stakeholders di tengah kesabaran kita menghadapi COVID, mudah-mudahan kita sukses melewati ini. Tetapi tentu saja secara kritik dari public health scientist, kita akan lebih optimal andai saja kita mampu memutus mata rantai ini dengan melewati puncak kasus. Maka upaya vaksinasi itu akan lebih efektif. Nah, apalagi sekarang kan kita sesungguhnya kan masih trial and error sebenarnya proses vaksinasi. Mulai dari substansi klinisnya atau clinical efficacy-nya, clinical effectiveness-nya, dan sampai kepada cakupannya. Jadi dari segi coverage-nya. Nah, bahwa kita ditantang memiliki penduduk yang luar biasa besar dengan target 181,5 juta orang tervaksin dalam 15 bulan, itu sangat besar tantangan itu, dikala vaccination rate kita dalam periode pertama dengan nakes kemarin kita cuma 64.100 sekian. Artinya antara 64.000 sampai 65.000 vaccination rate kita. Padahal kalau kita mau tuntaskan ini dalam 15 bulan, harusnya minimal kita ada di angka 900.000 vaccination rate per hari. Dan itu pun akan lebih optimal kalau saja kasus kita sudah terkontrol atau terkendali di lapangan. Artinya ini bertubi-tubi begitu ya? Tetapi Artinya bahwa PR kita yang berharap semua upaya yang dilakukan pemerintah ini membuahkan hasil dengan baik. Tetapi tentu dari perspektif kesehatan masyarakat, kami pun memberikan catatan-catatan agar pemerintah dan semua stakeholders kita semua dalam proses bahu-membahu menghadapi COVID ini betul-betul terarah dan sesuai dengan ilmu epidemiologi atau kesehatan masyarakat itu sendiri. Oke, artinya Pak Hermawan, PR yang satu belum selesai, kemudian ini nanti akan ada PR baru begitu. Kalau tadi Anda mengatakan belum tertangani dengan baik, apa saja indikator yang bisa disebutkan bahwa memang saat ini pandemi belum tertangani dengan baik? Apakah kemudian misalnya angka kematian atau apa yang kemudian Anda menilai ini belum tertangani dengan baik? Ya, sesederhana kita melihat angka positivity rate kita masih sekitar 17%, bahkan pernah menyentuh sampai 30%. Itu kan luar biasa. Padahal dalam kondisi ideal paling bisa ditolerir sekitar 5%. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya dashboard ya, makro saja. Kemudian kenaikan kasus harian kita, specimen rate kita, kemudian temuan kasus kita, semuanya belum di kala kita sudah 1 tahun sekarang dengan COVID, ini belum optimal. Jadi di dalam upaya testing dan tracing kita belum optimal, walaupun kita sudah bekerja keras. Kemudian juga di dalam upaya kita untuk menerapkan segi kebijakan, mulai dari istilah PSBB, proporsional, transisi, sekarang PPKM, kemudian PPKM Mikro, ini kan juga semacam trial and error sebenarnya dari segi kebijakan mana yang betul-betul firm dalam pengendalian COVID. Karena kan kita tidak berani memilih lockdown. Kita juga tidak berani memilih PSBB nasional karena pertimbangan ekonomi. Tetapi begini, memang ada kekhawatiran ketika istilah rem dan gas, ini semacam pekerjaan yang belum tuntas. Ada pengaruhnya, ada efeknya, dampaknya terhadap kesehatan yang tidak terlampau jelek, tetapi juga ekonomi yang tidak terlampau terpuruk. Tetapi juga tidak juga
mengembalikan ekonomi seperti optimal, tidak juga kesehatan efektif mengendalikan dan mencegah COVID. Jadi kita bermain pada wilayah yang terkesan setengah-setengah. Nah, harapan kita memang ini tentu saja bukan PR seperti Mas Emil pada level Wagub, tetapi ini menyangkut harmonisasi kebijakan nasional dan sinkronisasi dengan multi stakeholders. Harapan kami secara besar bahwa negara kita belajar dalam 1 tahun kita menangani COVID ini memang tidak bisa lagi setengah-setengah, harus dituntaskan. Kalau memang kita ingin menerapkan kebijakan yang kuat, yang cukup useful and powerful, maka tuntaskan dari segi kebijakan. Tapi kalau vaksin sebagai bentuk primary prevention in healthcare juga kita optimalkan sekuat-kuatnya begitu. Jadi mudah-mudahan kita semua ini tidak dalam konteks tanda kutip setengah-setengah. Karena masyarakat juga setengah-setengah dalam berperilaku. Kadang kita pakai masker juga setengah-setengah. Kalau udah rapi, tetapi begitu makan bersama buka lagi. Ini kan hal-hal yang memang masih terkesan setengah-setengah dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik pada tahun kedua mungkin kalau masuk Maret ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan Pak Wagub dan beserta Gub di Jawa Timur juga betul-betul punya kesabaran, kesadaran dan juga daya tahan menghadapi COVID ini dari aspek kebijakan dan juga perilaku untuk menjadi teladan masyarakat kita semua. Terima kasih Mbak Eva. Baik, pastinya punya ya Pak Emil untuk ketahanan dan kesabaran itu. Kalau kemudian, silakan. Penting tadi Pak Hermawan sampaikan bahwa di urban itu fokusnya bukan di lingkungan rumah, tapi memang kasus COVID terakhir ini banyak muncul di kawasan rural. Jadi pada saat awal-awal PPKM, kasus itu zona merah terjadi di daerah seperti Trenggalek, kemudian Nganjuk, Blitar, Tuban gitu. Jadi memang konsep neighborhood atau berbasis komunitas lingkungan ini kita harus jaga. Tapi betul ada juga yang bilang polisinya berubah-ubah, ya oke lah itu bukan domain Pemda. Tapi kami coba jalankan dengan baik. Kami sendiri sebenarnya terlepas polisinya apa, kita punya perda dan pergub yang menjadi landasan untuk memberi sanksi kalau ada pelanggaran protokol kesehatan. Tapi memang ada hal-hal yang kita masih agak terus lihat kenapa kok pada bulan November itu tiba-tiba kasus bisa naik 3 kali lipat, walaupun itu terjadi di semua belahan Indonesia. Artinya memang ya kalau kurang kan lebih baik nggak usah ragu-ragu nambah. Karena apa? Karena ini masalah nyawa. Kira-kira begitu sih prinsip itu, Pak Herman. Oke, nah ini yang kemudian nanti akan menjadi tantangan begitu ya, Pak Emil, dengan adanya program vaksinasi otomatis juga ada ada semacam security begitu ya dari masyarakat sehingga merasa dirinya untuk mulai bisa abai terhadap protokol kesehatan. Ini kemudian nanti akan menjadi tantangan. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur? Makanya yang di awal ini kan nakes, kemudian petugas publik, kemudian juga lansia. Ini target awal. Kita sudah dapat 370.000 dosis, ditambah terakhir 910.000. Artinya kalau kita totalkan kurang lebih 1,2 juta. Kalau dibagi 2, satu orang 2 dosis 600 ribuan. Artinya memang masih panjang. Semua nakes sudah nih 210.000 kurang lebih. Tetapi setelah itu petugas publik dan juga jadi memang belum sampai ke general public lah untuk kemudian mereka keliling-keliling merasa happy go lucky terus langsung merubah kebiasaan atau bahkan mempengaruhi orang yang belum divaksin untuk ikut juga kurang disiplin. Insya Allah belum sampai ke situ. Tetapi betul bahwa kita ngelihat grafik ada peningkatan grafik dalam kaitan dengan vaccination rate. Jadi harapannya maka tadi ada angka harus 100.000 vaksinasi per ini ya memang salah satu cara mensikapi misalnya besok di Sabtu itu kita ada vaksinasi massal. Yang kendala kadang-kadang yang lama itu sebenarnya di meja 2. Mungkin kalau meja 2 itu ada beberapa meja, tapi meja 3-nya satu karena vaksinatornya tenaganya 7.200. Tapi mungkin para medis bisa bantu di meja 2 sehingga paralel nih gitu. Ini bisa membuat lebih lancar gitu flow-nya. Jadi hal-hal seperti ini kita mulai lihat. Kemudian karena puskesmas tempatnya kurang pas, tenaga-tenaga itu ditaruh di hall yang besar, tapi tentunya dengan protokol kesehatan jangan sampai terjadi kerumunan. Ini dilakukan vaksinasi. Oke, sekarang terakhir ke Pak Alex. Kalau kemudian saat ini sudah mulai dilaksanakan program vaksinasi, apakah kemudian juga akan diwacanakan bahwa PPKM Mikro Jawa Bali ini tidak akan dilanjutkan? Strategi kita itu seperti yang di awal tadi telah disampaikan, bahwa strateginya itu kan
tetap melaksanakan 3T, 3M, dan kemudian vaksinasi untuk meningkatkan imunitas. Jadi sepanjang vaksinasi berjalan, 3T dan 3M tetap diterapkan. Karena vaksinasi itu adalah meningkatkan imunitas, 3T untuk melihat bagaimana pola penularan, dan 3M menerapkan supaya tidak ada transmisi. Jadi walaupun misalnya ada penurunan kasus yang signifikan dibandingkan November-Desember, dan kemudian juga ada tren kasus aktif juga menurun, tapi ini belum stabil. Ini baru bisa kita lihat nanti bulan April dan bulan Mei. Dan saat ini juga kita lihat bahwa vaksinasi masih mencakup tenaga kesehatan dan lansia dan beberapa sektor pelayan publik. Tapi yang secara overall masih di tingkat kesehatan. Oleh karena itu, strategi untuk melaksanakan 3M, 3T, dan vaksinasi tetap akan dilaksanakan, dan ini mungkin akan dilanjutkan di tingkat desa. Jadi desa ini yang menjadi basis atau kelurahan kalau di kota. Sehingga dengan demikian pandemi COVID-19 ini menjelang kita memasuki 12 bulan, bisa kita lihat secara bermakna akan ada penurunan, pelandaian, artinya pandemi bisa nanti terkontrol. Baiklah, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian efektivitas strategi pemerintah untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Pak Alex, Pak Hermawan, dan juga Pak Emil, terima kasih atas waktunya dalam diskusi malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu. Sehat selalu semuanya.